yang perlu diketahui Pak Karni, yang perlu kita harus renung, apalagi yang hadir dalam ALC, bahwa Freeport ini di Indonesia sudah 40 tahun, tapi saham pemerintah kita hanya 9%. Di mana letak keadilannya Pak Karni? Nah, ini tentu bagaimana saya minta saham, waduh susahnya bukan main loh Pak Karni. Dan itu kan sangat susah, orang Indonesia aja pemerintah susah Pak Karni. Nah untuk itu saya serahkan kepada publik untuk menilai masalah ini. Di situ juga ada Pak Lukas yang saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini saya selalu tukar pikiran karena saya selalu khawatir dan saya selalu hati-hati dalam hal ini demi kepentingan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia, demi kepentingan rakyat Papua Pak Karni. Itu Pak Karni. Baik, tapi ada pertanyaan dari saya. Apakah Pak Setia Novanto menjanjikan apa yang diminta oleh Freeport bisa dikabulkan? Dijanji apa Pak Karni? Nggak jelas. Menjanjikan tidak ke Freeport bahwa dia minta soal smelter, perpanjangannya tadi, apa ada nggak terucap bahwa saya akan uruskan? Maksudnya dijanjikan oleh Pak Freeport gitu? Enggak, oleh Pak Setia Novanto kepada Freeport. Oh enggak, saya nggak pernah janjikan apa-apa Pak Karni. Karena masalah ini kan masalah hal yang harus kita hati-hati. Saya selaku Ketua DPR tentu harus menjaga marwah, martabat juga anggota DPR yang lain. Jadi saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Dan apa yang saya sampaikan pada Presiden, tentu saya juga harus menyampaikan sejelas-jelasnya Pak. Apakah dialog yang ada di transkrip tersebut sesuai nggak dengan ketika itu yang diobrolin? Kalau saya melihat Pak Karni, banyak bagian-bagian yang dipotong. Misalnya saya lihat dari pihak mereka menawarkan saham, ya menurunkan di mana ada yang menjawab kan dari pihak kita, bukan saya, tapi wah saya tidak ikut dalam saham ini dan tidak mampu. Itu juga nggak ada. Ada bagian awal, ada bagian akhir, yang semuanya itu banyak potongan-potongan yang nggak masuk. Nah tentu Pak Lukas itu mungkin lebih tahu karena kita sering bahas, kita sangat khawatir dan ternyata terbukti sekarang adanya masalah-masalah ini ya. Ini tentu saya harapkan masyarakat tentu bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak, supaya tidak ada kegaduhan Pak Karni. Tapi apa ada nggak dibicarakan ada saham yang 9%, 11% dalam dialog dengan Freeport tersebut? Ya kalau dari kami nggak ada, tetapi kalau dialog secara guyon-guyon gitu ya, saya lihat karena ini kan sifatnya itu hanya kita ini warung-warung kopi lah. Tapi kita lihat memang karena dari pihak pengusaha yang saja ini sudah mencurigai sejak awal. Dan saya diminta hati-hati dalam hal ini. Makanya saya mengajak, nah untuk bisa mengetahui apakah ini kecurigaan saya ini benar-benar bisa terwujud. Karena ini sudah hati-hati saya itu selalu mempunyai suatu perasaan lebih awal. Jadi ini ternyata memang apa yang disampaikan di pengucapan saya itu secara guyon pun akhirnya ada hal-hal yang kita ketahui bersama yang kita lihat yang saat ini akhir-akhir ini Pak Derni. Kalau Pak Setia Novanto mengira bahwa ini artinya direkayasa, ada yang dikurangin atau ditambahin mungkin, apa tujuan dari Freeport kalau gitu? Saya tentu bisa ditanyakan langsung kepada pihak Freeport karena ini kan perusahaan yang juga diketahui adalah dari pihak Amerika. Tentu ada aturan atau kode etik Pak Karni yang harus diperhatikan.
Saya nggak tahu, silahkan tanya langsung. Yang jelas sekarang terbukti apa yang menjadi ketakutan saya, apa yang menjadi saran-saran dari kawan saya yang betul-betul saya minta hati-hati, ternyata sekarang terjadi begini. Nah, itulah saya silakan Pak Kami lebih jauh tanyakan pada Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Setia Novanto. Karena Lukas berkali-kali disebut, saya kasihkan mic ya Lukas. Terima kasih Pak Kami, salam semua. Ada yang mau ditambahkan sebagai sahabatnya Pak Setia Novanto? Terima kasih Bang Karni dan para anggota Dewan dan rekan-rekan advokat, semua yang hadir pada ALC ini dan juga pemirsa yang menonton ALC pada saat ini. Saya sebenarnya di dalam hal ini saya bersahabat dengan Pak Novanto, ya, bukan dalam kapasitas sebagai lawyer. Ya. Saya tahu masalah ini dan saya ikut mendengar dan ikut bercerita beberapa kali. Terakhir yang paling menentukan itu pada tanggal 9 Juli 2015 pada saat selesai berbuka puasa di kediaman rumah dinas Pak Novanto yang juga kebetulan hari ulang tahun istrinya. Itu kami berkumpul dalam satu ruangan yang tertutup. Itu ada saya, ada pengusaha yang disebut tadi dan juga ada Pak Novanto. Dan di dalam pertemuan itu, Pak Novanto dan pengusaha itu bertanya pada saya, Lukas, bagaimana pendapat Anda? Ini apakah mungkin ada arbitrase internasional terhadap Indonesia menyangkut Freeport? Saya tanya, kenapa dikhawatirkan? Coba diceritakan secara runtut bagaimana. Nah, dalam pertemuan itu, saya baru menyadari bahwa ternyata ada 3 kali pertemuan. Ya, pertama pertemuan yang di kantornya Ketua DPR sendiri pada tanggal 27 April 2015. Kemudian dilanjutkan pertemuan pada tanggal 13 Mei 2015 dan terakhir pada tanggal 8 Juni 2015. Itu yang kedua kali itu berada di salah satu hotel di kawasan Pacific Place di Jakarta. Sangat menarik dalam cerita itu, ya, sangat menarik karena kami bisa memahami siapa yang mencari siapa dan siapa yang menginisiasi pertemuan itu. Apa motif daripada pertemuan itu dan apa kehendak daripada Freeport. Dalam hal ini pada waktu itu yang datang bertemu pada Pak Novanto di kantornya itu adalah direktur utama daripada Freeport, ya. Nah, di dalam pertemuan itu inti pertemuan itu sangat jelas dijelaskan oleh Pak Novanto pada saya bahwa ada upaya untuk memastikan jaminan bahwa Freeport itu bisa, kalau nanti sudah diubah sesuai dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4, nanti itu bisa diperpanjang menjadi 2041. Pak Novanto diminta tolong, cobalah gimana bisa meyakinkan pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden. Saya tanya, Pak No, apakah Anda menyadari bahwa itu tidak mungkin? Ya, saya menyadari itu tidak mungkin, karena undang-undang tidak memungkinkan. Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 99 ya kalau salah ya, dari 2009 itu memastikan Pak dengan PP, ada PP nomor 77 2014 itu dipastikan Pak bahwa baru bisa dibicarakan perpanjangan itu nanti kalau 2 tahun menjelang berakhirnya kontrak karya yang ada. Jadi kontrak karya itu otomatis disambung saja seperti tidak pernah ada apa-apa, tetapi nanti 2 tahun menjelang itu baru bisa diperpanjang. Nah, di dalam hal ini ketika Pak Novanto bertemu dengan Dirut, ada